Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya Pak Riki, saya Bu Nuri, dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! UPPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pisau di dapur haruslah diasah Supaya tajam dan jadi kuat. Belajar tanpa harus kenal lelah. agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Terima kasih ayah bunda yang selalu mendukung pembelajaran ini. Terima kasih anak-anak yang selalu menyimak pembelajaran di Riki Lesmana Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, like and share-nya serta komennya. Baik anak-anak, kalau ada iklan lanjutkan ya, dihabiskan iklannya. Tapi kalau iklannya nggak sopan, boleh kamu skip atau kamu lewati. Baik anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk di tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Sekarang sudah pembelajaran 4 dan 5. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan selesai di subtema 3 tentunya ya. Tinggal satu pembelajaran lagi habis ini. Baik, terima kasih anak-anak. Yuk kita sama-sama menyimak, minta sama Allah ya. Karena hanya Allah lah tempat kita meminta ya. Hanya Allah yang kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita minta. Minta apa Pak? Minta semuanya. Harus minta sama Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Karena Allah raja, semua raja di muka bumi ini. Bahkan yang menciptakan raja adalah Allah. Subhanallah. Baik, kita mulai ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menulis kata sapaan, dilanjutkan dengan bilangan pecahan, serta menolong teman berbeda agama. Baik, yuk kita mulai. Silakan dibuka halaman 154. Ayo berlatih. Coba kamu temukan kata sapaan yang ada di dalam dongeng persahabatan anjing dan kucing. Kata sapaannya ya, kita lihat ya. Oke, siap. Perhatikan. Kata anjing, kuk 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 kuk. Hei sahabatku, mengapa kamu belum bangun? Kata kucing, meow meow. Maaf temanku, aku sedang tidak enak badan. Kata anjing, kuk 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 kuk. Ya, sudah, istirahatlah dulu. Pekerjaan biar saya selesaikan. Meow meow. Kata kucing, terima kasih temanku yang baik. Subhanallah ya. Yuk sama-sama kita mulai. Kalimat sapaannya. Hai sahabatku, mengapa kamu belum bangun? Kata sapaannya apa? Kucing ya. Oke, lanjut. Maaf temanku. Dan tadi kita lihat, hai sahabatku. Sahabatku itu maksudnya nyapanya siapa? Ke kucing ya. Hai sahabatku, mengapa kamu belum bangun? Nah ini sahabat kita lihat. Maaf temanku, aku sedang tidak enak badan.
Dia sedang nyapa siapa kucingnya? Anjing. Good job, good job. Alhamdulillah, luar biasa. Anjing. Yuk kita lihat lagi. Nah, kita cari nih yang ketiga. Apa? Oke, ya. Ya, sudah. Istirahatlah dulu. Pekerjaan biar saya selesaikan. Subhanallah ya nak ya, persahabatannya benar-benar itulah sahabat ya nak. Persahabatan tidak akan pudar. Kenapa? Karena saling mengisi, saling membantu, saling mengerti. Itulah namanya sahabat ya. Nah, sapaannya itu untuk siapa ya? Sudahlah, istirahat dulu ya. Sudah, istirahatlah dulu. Ini nyapa siapa? Iya, nyapa si kucing lah. Nyong nyong. Iya, subhanallah ya. Oke. Tuh, selesai. Well done insyaallah. Alhamdulillah ya nak. Jadi begitu ya nak. Setiap peristiwa pasti ada pesan. Ya, apalagi ini namanya kebersamaan di tempat bermain ya. Dongeng persahabatan antara anjing dan kucing. Kita perlu tiru nak ya. Tirunya apa Pak? Ambil pesan moralnya apa? Kita sebagai teman, sebagai sahabat harus saling mendukung. Kalau ada temannya yang sakit, kita bantu doa, kita bantu pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan. Insya Allah itu ada keberkahan dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita lanjut. Silahkan dibuka halaman 155. Sudah dibuka? Yo, kalau sudah dibuka, sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Ini Pak Riki di depan kelas 2C ya anak-anak. 2C itu ciri khasnya ada apa ya? Ada piala tuh, kumpulan piala ya. Kumpulan piala sekolah. Pastinya anak-anaknya hebat-hebat loh di SD Telamana. Iya. Kenapa hebat? Karena kita semua hebat. Baik dari kepala sekolah, baik dari dewan guru. Ada kepala sekolah, ada guru tapi muridnya nggak hebat gimana? Tak bisa aja. Macam mana mau jadi sekolah hebat? Kalau jadi sekolah hebat, semuanya harus saling bersinergi. Kepala sekolah hebat, cikgunya hebat, murid-murid semuanya juga hebat. Baik, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah ketemu halaman 155. Berilah tanda centang pada gambar menunjukkan perilaku menghormati teman. Berilah tanda silang pada gambar menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Nah, paham? Jadi apapun juga kita namanya sifat kemanusiaan, mau agamanya apa, mau dia suku apa, mau bangsa apa dia, sifat kemanusiaan ini harus kita timbulkan nak. Jadi tidak boleh kita berpisah, tidak boleh kita bersuku. Walaupun kita bersuku, maksudnya gini, walaupun kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama, tetap harus Nusantara, harus satu tujuan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yuk. Nah, nomor 1 nih. Kira-kira perilakunya menghormati teman nggak? Ceritanya si Bedul nih, misalnya warna ungu ya, dia juara. Ini temannya si Dika kalah misalnya, tetap menghormati. Congratulations friend, terima kasih kamu sudah mendukung aku. Ya, aku selalu mendukung kamu. Menang kalah kita harus tetaplah bersatu, bukan begitu? Yuk kita mulai. Kita taruh di sini centang. Cing 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 cing. Jedeng, betul sekali. Iya. Lanjut anak-anak. Nomor 2-nya. Kira-kira kalau lagi main bersama teman, kebersamaan di tempat bermain nih. Main banting aja, cubrak aja. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mainan teman dibuang main banting. Kira-kira bagus nggak? Tak
tak bagus. Cemana bisa punya sahabat seperti itu? Kalau sahabat itu tidak memusuhi, tidak marah-marah, apalagi mainan teman. Dilarang keras, banting-banting ya. Udah tahu orang tuanya banting tulang dapetin rezeki ya. Ini dibanting. Tak boleh. Cigu larang ini. Bukan cigu aja yang larang, tapi semua manusia melarang untuk tidak saling menghormati, itu tak boleh. Nah, berebut nih nomor 3. Ya Allah, rebutan. Ceritanya dia di ini bukan perpustakaan, ini ceritanya komik ya, main di rumah si Bedul misalnya, di rumah. Loh, ya Allah, berebut, aku yang ini, aku ini. Kira-kira bagus nggak sifat kayak gitu? Tak bagus ya. Tak bagus cuy. Cemana? Ya, cemana kalau begitu teman, persahabatan nggak begitu. Oke, tenet zong nih ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang kita suka nih ya. Iya tuh, mereka rukun, saling menghormati di tempat bermain, di tempat belajar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita kasih apresiasi orang seperti ini, dan itu adalah ada pada kalian semua. Ya, jadi kita ini akan bersikap kalau kita punya ilmu. Nih kamu dikasih ilmu nih sama Pak Riki, sama Bu Nuri, sama guru-guru yang lain ya, sama Bu Nining, sama lagi siapa lagi, sama Pak Yanto ya, guru-guru kalian semua. Atau waktu kelas 1 sama Bu Tari dikasih tahu, sama Bu Septi, sama siapa lagi, Bu Esa ya, atau kepala sekolah kita itu Pak Tito ya. Pasti kita udah dikasih tahu nih ilmunya. Tinggal kita, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan ya. Kalau udah diamalin, nah insya Allah berbuah akhlak. Nah, orang-orang berakhlak itu dia akan selalu menghormati teman, apalagi menghormati orang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Orang tua senang, nah ya Allah surga banget. Kalau orang tua murka, orang tua marah, nauzubillah, innalillahi, maka kita nggak dapat kebahagiaan kalau bikin orang tua sebel marah. Jangan seperti itu ya nak. Yuk kita selalu melakukan kebaikan dimanapun beradanya kita ya. Wa fi ayyi ardin tato anta mas'ulun bi islamiyatik. Kita akan ditanya sama Allah tentang keislaman kita. Ya, baik, semoga menjadi orang muslim yang baik. Ingat, akhlak baik, nilai baik, menjadi muslim yang terbaik. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini sampai selesai, dan akan dilanjutkan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Baik, terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Kali ini kita lanjutkan ya nak. Sekarang adalah matematika. Yeay, menyenangkan. Oke, baik, silakan dibuka buku paketnya halaman 156. Sudah? Nah, di sini ada soal nih. Coba kita lihat soal yang pertama. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, lihat, perhatikan dulu kalimatnya. Seekor semut, namanya saja seekor. Berarti kalau seekor itu jumlah semutnya ada berapa? 1, 2, atau 3? Seekor semut hanya ada 1. Berarti dapat dinyatakan pecahan 1 per berapa jumlah keseluruhan semut ini. Bukan berarti seekor semut tadi disebutkan berarti 1, sisanya 3, 1/3. Salah. Tapi kita harus lihat dulu keseluruhan jumlah semutnya. Meskipun tadi seekor semut disebutkan, tetap harus dihitung. Berarti dapat dinyatakan pecahan 1/4. Benar sekali, karena jumlah semutnya ada 4. Yang soal kedua. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan seekor belalang. Seekor berarti jumlah belalangnya ada berapa? 1. Berarti dapat dinyatakan pecahan 1 per berapa? Siapa yang bisa jawab? Betul, 1/2. Kenapa 1/2? Karena jumlah belalangnya ada 2. Nah, coba kita lihat soal yang ketiga. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa?
Ayo coba kalian. Seekor belalang yang disebutkan berarti 1 per berapa jumlah keseluruhan belalang? 3, berarti 1/3. Masih mudah ya, masih bisa anak-anak untuk difahami ini. Iya, materinya masih mudah nih ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang halaman 159. Sudah? Di sini ada sebuah teks, yuk kita baca yuk. Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerak melempar dan menangkap bola. Nah, ini gambarnya. Kemudian Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu terjatuh. Tuh, di dalam kolamnya ini ya, ini ada darahnya. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Perhatikan ya. Siti beragama Muslim, Dayu beragama Kristen. Siti bersama teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah atau disingkat UKS. Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Nah, perhatikan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari teks ini? Ayo, yang pertama, mereka bermain bersama, tidak memandang sukunya apa, tidak memandang agamanya apa. Kemudian yang kedua, ketika Dayu terjatuh, apa yang dilakukan oleh Siti? Langsung membantu, teman-temannya pun langsung membantu, ya, langsung digotong ke UKS, unit kesehatan sekolah, meskipun mereka berbeda agama. Tidak saling memandang tuh. Dia agamanya bukan Islam, aku nggak mau membantu. Salah, itu merupakan sikap tercela ya, tidak boleh dilakukan karena kita harus menolong ya dengan tulus dan ikhlas. Tidak boleh memandang apa sukunya, apa agamanya, berasal dari mana dia, tinggikah dia, pendekkah dia orangnya, tidak boleh. Nah, itu namanya main fisik, tidak boleh ya. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Baik, selanjutnya di halaman 160. Nah, sekarang kita berdiskusi nih, Nak. Berikan contoh sikap yang dianjurkan dan sikap yang dilarang terhadap teman yang berbeda agama. Di sini, yang pertama, sikap yang dianjurkan adalah berteman dengan rukun. Ya, sudah pasti. Sikap yang dilarang atau yang tidak boleh adalah tidak mau berteman. Benar ya, itu yang dilarang, tidak boleh. Kita harus selalu berteman dengan siapa saja. Nah, garis bawahi ya, harus berteman dengan siapa saja. Yang kedua, sikap yang dianjurkan adalah saling menghargai ibadah masing-masing. Tuh, kita sudah belajar setiap agama itu mempunyai ibadah masing-masing. Nah, ya Nak ya, kita harus saling menghargai. Oh, agama Islam ibadahnya sholat, mengaji, dihargai. Nah, saling menghargai. Oh, orang Kristen ibadahnya setiap hari Minggu pergi ke gereja, kita hargai. Nah ya, oh orang misalkan Konghucu ibadahnya ke kelenteng, kita hargai. Nah, sikap yang dilarang adalah tidak menyukai ibadahnya. Ini tidak boleh nih, ini sikap yang dilarang, sikap yang tidak boleh kita lakukan. Kok tidak, kenapa tidak suka ibadahnya? Tidak boleh, ya harus saling menghargai, karena itu adalah kepercayaan masing-masing ya, kepercayaan yang dianut oleh agama masing-masing. Nih, nah kalau kalian tahu Masjid Istiqlal ada di mana? Siapa yang pernah ke Masjid Istiqlal? Di depan Masjid Istiqlal ada apa? Gereja katedral. Mereka saling berhadapan loh, ya kan? Depan-depanan saling berhadapan. Apakah pernah melihat orang Islam atau orang Kristen bertengkar? Tidak ada. Mereka saling toleransi. Toleransi itu apa? Menerima, menghargai ibadah masing-masing. Ya kalau ketika waktunya sholat di Masjid Istiqlal selalu azan ya setiap hari. Ya, tetapi ketika di gereja katedral ini melaksanakan ibadah pada hari Minggu, ya sudah, silakan dilaksanakan, saling toleransi, saling menghargai. Itulah indahnya toleransi, saling menghargai, saling menghormati.
indah ya nak ya, daripada bertengkar tidak ada manfaatnya, yang ada malah rugi. Ya, udah rugi kita berdosa. Nah, itu tidak boleh. Harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga, saling tolong menolong. Ini sudah pasti. Ya, saling tolong menolong. Ya, sudah pasti saling tolong menolong. Contohnya kayak tadi Siti sama Dayu. Mereka berbeda agama, tapi ketika salah satu ada yang terluka, ada yang jatuh, langsung sigap menolong. Ya. Nah, sikap yang dilarang adalah tidak peduli. Nah, ini jangan nak ya. Tidak peduli. Ini orang yang tidak pedulian, nanti hidupnya akan Allah balas, maka orang-orang sekitar tidak akan peduli dengan dia. Nah, makanya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Ya, maka dari itu kalau kita ingin dibantu, maka kita harus membantu orang lain terlebih dahulu. Kita harus menolong orang lain terlebih dahulu, tanpa memandang agamanya apa, tanpa memandang sukunya apa. Faham? Nah, yang terakhir, sikap yang dianjurkan apa? Menjalin silaturahmi. Bagaimana Bu menjalin silaturahmi? Bisa bermain ke rumahnya, siapa yang di rumahnya tetanggaan dengan yang berbeda agama, tapi saling bermain bersama, saling bermain ke rumahnya. Ada, Masya Allah, Bu Nuri acungi jempol, hebat. Berarti kalian menjalin silaturahmi. Nah ya, itu namanya silaturahmi. Orang yang menjalankan silaturahmi, kata Allah apa? Maka akan dipanjangkan umurnya. Jadi bersilaturahmi bukan hanya dengan orang muslim saja, tapi berbeda agama juga boleh. Asalkan ketika dia sedang menjalani ibadahnya kita tidak boleh mengganggu ya. Tidak boleh menghina atau mengejek. Nah, itu tidak boleh. Tetap harus terjalin silaturahmi. Nah, sikap yang dilarang adalah apa? Tidak mau silaturahmi. Nah, tidak mau berteman, tidak mau mengunjungi rumahnya, tidak mau bermain bersama. Nah, ini sama saja. Ini sikap yang dilarang, tidak boleh ya, tidak boleh kita lakukan. Oke, baik. Mudah sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang bisa Bu Nuri sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Ingat, jika kalian belum memahami silakan diulang lagi videonya ya nak ya, sampai kalian paham. Jika belum paham silakan boleh tulis di komentar di bawah ini. Oke? Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Salam sehat, salam semangat, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Ingat pesan ibu, 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.